Waalaikumsalam Kak Ivan. Mohon maaf ini Kak Fasil, ini posisi lagi mengikuti perkemahan di Batanghari, jadi untuk ngesum hari ini saya agak telat. Juga kayaknya nggak terlalu fokus untuk di Zoom. Oke, nggak apa-apa Kak Ivan. Oke, kita mulai kakak-kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Tapi pun. Ya Bun. Oke, selamat pagi kakak-kakak. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk pelaksanaan tatap maya yang kelima ini. Sebelumnya saya mohon maaf ini karena saya buat pagi, mungkin mengganggu waktu mengajar kakak-kakak di sekolah masing-masing. Jadi pertemuan tatap maya pada pagi hari ini kita akan membahas tentang refleksi untuk perubahan paradigma diri guru PJOK. Jadi di sini kita akan menguatkan pemahaman dua tentang perubahan paradigma diri guru PJOK. Sesuai kesepakatan bersama, menyalakan kamera saat pelaksanaan tatap maya. Yang kedua, mematikan mikrofon saat di ruang tatap maya. Hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, maksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya. Gangguan teknis adalah hal yang wajar. Tujuan luas pada sesi pagi hari ini yaitu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada murid secara efektif, bermakna, menyenangkan, dan refleksif. Capaian akhir pelatihan, kakak-kakak mampu bersikap reflektif dalam melaksanakan profesinya sebagai guru PJOK sehari-hari. Ini tujuan pada sesi pagi hari ini kakak-kakak. Jadi kakak-kakak di sini diharapkan mampu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada murid secara efektif, bermakna, menyenangkan, dan refleksif. Terus capaian akhir pada pelatihan nanti, kakak-kakak mampu bersikap reflektif dalam melaksanakan profesinya sebagai guru PJOK sehari-hari. Capaian pembelajaran khusus pada modul kali ini, setelah menyelesaikan modul refleksi untuk paradigma perubahan diri guru PJOK, kakak-kakak diharapkan mampu yang pertama memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi dan hubungannya dengan keperpihakan pada murid. Yang kedua, mengimplementasikan menulis refleksi menggunakan model refleksi yang berbeda. Kemarin kita sudah membahas tentang framework. Masih ingat kakak-kakak ada berapa framework dalam penulisan refleksi? Ada 2, Kak. Oke, ada 2. Apa saja, Kak? Framework B sama framework, lupa itu.
Ada dua ya Ada pasti. yang bisa nambahin? Borton. Menambahkan? Yang pertama betul Gibbs, yang kedua framework Borton. ya Borton. Jadi ada dua framework yang kita bisa gunakan dalam menulis refleksi. Yang pertama framework Barton dan framework Gibbs. Halo kakak-kakak, tujuan dari sesi kali ini adalah kakak-kakak dapat menganalisis tulisan refleksi yang sudah dilakukan selama ini. Kemarin di modul 1.1 kakak-kakak sudah membuat refleksi. Ya kan? Tugas 1.1 kan membuat refleksi. Nah, sekarang di tatap maya kali ini kita akan menganalisis tulisan refleksi kakak-kakak yang sudah dilakukan selama ini. Mungkin di sekolah selama kita mengajar juga sering melakukan refleksi dalam proses pembelajaran. Mungkin udah sering kita lakukan, tetapi terkadang kita tidak tidak ngeh kalau itu kita sebenarnya merefleksi, mungkin seperti itu. Selanjutnya, agenda kita pada pagi hari ini yang pertama, kakak-kakak akan menganalisis tulisan refleksi. Yang kedua, berbagi hasil analisis. Nah, nanti di situ saya akan kirim link Jamboard. Kakak-kakak bisa menulis, di situ ada 6 pertanyaan. Nah, nanti kakak-kakak menuliskan refleksi di dalam link tersebut. Analisis tulisan refleksi. Nah, ini pertanyaannya. Gunakan pertanyaan berikut untuk analisis. Yang pertama, bagaimana saya menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran mulai dari modul 1.1 hingga modul 1.3. Kapan biasanya saya menulis refleksi? Apa saja yang ditulis? Itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua, bagaimana perasaan saya selama saya menulis refleksi? Apa yang muncul di pikiran setiap kali saya harus memulai menulis refleksi? Yang ketiga, hal apa saja yang menurut saya yang menjadi lebih baik berkaitan dengan menulis refleksi? Hal apa yang masih menjadi tantangan? Yang keempat, bagaimana saya menggunakan rubrik penulisan refleksi selama ini? Seperti apa tulisan refleksi jika dinilai secara mandiri menggunakan rubrik yang ada? Yang nomor 5, bagaimana seharusnya saya bisa menulis refleksi dengan lebih baik lagi? Keterampilan apa lagi yang saya butuhkan untuk bisa menulis refleksi dengan lebih tajam dan mendalam ke diri saya? Yang terakhir, apa yang bisa saya lakukan untuk memastikan bahwa saya menjadi guru PJOK yang reflektif? Siapa yang bisa membantu saya? Ini pertanyaan yang nanti kakak-kakak jawab di link Jamboard yang akan saya kirim di menu chat. Nah, nanti kakak-kakak tulis nama dan jawabannya. Nah, ini nanti seperti ini bentuk link Jamboard-nya, kurang lebih nanti seperti ini. Nah, jadi ada sticky note nanti yang kakak-kakak tulis kalau di sini. Nah, nanti kakak-kakak saat ingin menjawab pilih menu sticky notes.
Ya Kak. Nah, di sini ada menu sticky note. Nah, Kakak pilih warna apa, nanti layar di background-nya bisa kuning, biru, atau... Nah, ini contohnya Kakak-Kakak. Nah, sticky note, jangan yang pena Kak ya, yang sticky note. Nah, nanti Kakak-Kakak langsung tulis namanya, terus jawabannya. Jawabannya nggak usah panjang-panjang, secara garis umum saja Kakak-Kakak. Mari berbagi refleksi. Nah, sebelum kita mulai ke menu Jambot, ada yang ingin ditanyakan, Kakak-kakak? Sementara belum, Kak. Siap. Saya kirim linknya. Ya, Kak Dwi, kalau ada yang ingin ditanyakan. Ya Kak Fasil, saya Zoom-nya pakai HP agak kesulitan Kak Fasil. Terima kasih. Sudah masukkah linknya Kakak-kakak di menu chat? Silakan Kakak-kakak bisa memulai
Linknya nggak bisa dibuka di HP loh. Kakak-kakak dikasih nama ya di jawabannya, misalnya Kak Fatoni, terus jawabannya gimana Kak Angga? Ada yang ditanyakan? Untuk linknya kalau dibuka di HP nggak bisa ya Kak ya? Ini yang pakai teks apa Kak ya? Jangan pakai teks Kak, pakai sticky note yang gambar pesan. Oke, dari Kak Ahmad Fatoni, saya biasanya menulis refleksi setelah pembelajaran selesai dilaksanakan. Biasanya saya menulis berbagai hal yang terjadi selama proses pembelajaran. Oke, bisa dilanjut Kak ke slide 2.
Slide 2-nya klik apa, Kak? Punya Kak siapa ini belum ada isinya. Klik atas, Kak. Ada menu tanda panah. Yang di sini, Kak. Di tanda panah di mana, Kak? Yang di atas, Kak. Kan ada 1/6. Nah, kan ada tanda panah ke samping. Oh, oke. Tanda. Mari kakak-kakak yang lain bisa diakses menu Jamboardnya. Contohnya seperti Kak Fatoni seperti ini jawabannya, ada namanya, ada jawabannya. Kak Warjiono, saya susun dulu biar rapi. Dari Kak Warjiono, saya melakukan dengan cara merenungkan kembali yang sudah terjadi dan dilakukan. Oke, Kak Warji. Bisa lanjut ke slide 2. Mohon maaf Kak Fasil karena saya masih di perjalanan. Saya mohon undur diri sebentar ya. Nanti kalau sudah sampai tempat saya masuk lagi. Ini yang 2 punya siapa Kak? Ya nggak ada namanya ini. Saya melaksanakan refleksi pada akhir pembelajaran setelah selesai materi pembelajaran sehingga bisa mengetahui kemampuan siswa. Punya Kak siapa ini? Punya saya Kak. Dalia. Oke, nanti yang di slide dikasih nama Kak ya. Namanya gimana Biasanya ya, setelah menyelesaikan setiap modul, ini membantu mengingat pengalaman dengan lebih jelas. Ini punya Kak siapa juga? Dari Kak Rizky, saya menulis refleksi biasanya secara berkala, mingguan atau bulanan. Kadang juga setelah selesai pembelajaran, jika ada perubahan dalam memahami. Jangan menggunakan pen Kak, menggunakan sticky note yang ini Kak.
Yang sudah di slide 1 bisa dilanjut ke slide 2. Bagaimana perasaan saya selama menulis refleksi? Apa yang muncul di pikiran setiap kali saya harus menulis refleksi? Dharma, gorengan nih. Ini punya siapa Kak ya? Jadi slide jawaban nomor 2 ngisinya di slide nomor 2 sini Kak. Digeser dulu slide-nya. Nah, jadi nanti ada 6 pertanyaan. Oke, Pak Wasiono sudah akan menemukan banyak jawaban atas masalah yang selama ini saya cari. Refleksi bisa membantu meningkatkan kesadaran diri. Dari Kak Fatoni, perasaan saya senang. Yang sering muncul di pikiran saya adalah bagaimana saya bisa menjadi guru yang lebih baik lagi yang dapat menerima segala kritikan. Bu, Joko Nano, SKC Kakarano. Yang terkendala link bisa dijawab di menu chat. Ya, terserah yang 8 hari pada sampai. Nah, di situ juga diberi nomor, misalnya nomor 1, nomor 2, dan seterusnya sampai nomor 6. Gak lali. Apa saja ya menurut saya yang menjadi lebih baik berkaitan dengan Taruh atas.
Kak Fasil yang nomor 3 itu apa ya soalnya itu kalau udah ketutup notifnya itu udah nggak kelihatan soalnya. Terima kasih. Kak, Oke bisa Kak, diturun saya buka ya. ke bawah, Kak. Blok. Dari Kak Rizalya yang nomor 2, perasaan saya selama menulis refleksi sangat mendukung sebab menimbulkan rasa semangat yang tinggi dengan penuh percaya diri sehingga jiwa dengan bersama. Dari Kak Rizky, saat menulis refleksi saya merasakan campuran antara ketegangan dan kebangsaan yang biasanya muncul adalah kekhawatiran tentang bagaimana menyusun kata-kata. Oke. Ini. Balik lagi ke situ tadi. Mana? Ini. Dari Kak Irfan Agung, untuk nomor 1, setelah saya menyelesaikan modul atau setelah saya melakukan diskusi atau kegiatan. Dari Kak Rizky, saya menulis refleksi biasanya secara berkala, mingguan, bulanan, kadang keterampilan. Dari Kak Tommy, apa yang pengalaman pribadi, proses pembelajaran, berkaitan dengan kehidupan nyata, pencapaian target, dan rencana tindak lanjut. Dari Pak Wahyu, refleksi yang saya lakukan hanya kejadian yang penting saja dalam pembelajaran. Saya tuliskan bila terjadi peristiwa yang luar biasa saja. Nomor 2, perasaan saya sudah selesai menyelesaikan tugas terus. Apa yang saya buat masih bingung untuk mengawali perubahan dalam melakukan pembelajaran PJOK. Terima kasih Kak Wahyu. Lanjut. Pertanyaan ketiga Kak Wahyu, di menu chat nggak apa-apa.
Untuk linknya bisa diulangi Kak, dikirim Kak. Di menu chat, Kak. Saya beralih ke laptop jadi hilang di menu chatnya. Oke Kak, saya share lagi. Udah Kak Angga, bisa diakses. Pertanyaan ketiga, hal apa saja yang menurut saya yang menjadi lebih baik berkaitan dengan menulis refleksi? Hal apa yang masih menjadi tantangan dari Kak Fatoni? Saya akan memahami dan menerima masukan dari peserta didik. Tantangannya adalah ketika peserta didik merasa tidak terakomodir pertanyaannya. Dari Kak Warjono, memperoleh seakan waktu, mungkin tantangannya sulitnya mengatur waktu secara teratur. Dari Kak Resdalia, selama dalam pembelajaran refleksi saya dapat ilmu yang baru yang sangat bermanfaat. Tapi bagi saya ada perubahan dalam pembelajaran menjadi lebih baik dalam mengajar. Dari Kak Rizky, jujur dan terbuka membaca kembali refleksi sebelumnya, tantangannya kesulitan mengungkapkan pikiran dan kurangnya kebiasaan. Oke, bisa dilanjut ke slide 4. Saya tak kirim di chat Kak Fasil. Gimana Kak Tommy? Punya saya tak kirim di chat. Oh ya, nggak apa-apa Kak Tommy. Nah. Link Jamboard ini juga bisa kakak-kakak gunakan dalam proses pembelajaran, seperti membuat kesepakatan awal dalam pembelajaran bisa menggunakan seperti ini kakak-kakak. Ini saya juga dapat ilmu kemarin pas mengikuti program ini menggunakan Jamboard seperti ini.
Dari Kak Irfan, pertanyaan nomor 3, seiring waktu manual refleksi dapat membantu Anda lebih jernih dalam memahami perasaan dan pemikiran Anda, mungkin lebih cepat menangkap inti dari pembelajaran. Kak, pertanyaan nomor 4 itu seperti apa ya Pak? Kak, maksudnya. Ini Kak, bagaimana saya menggunakan rubrik penulisan refleksi selama ini? Terus, seperti apa tulisannya? Tulisan refleksi jika dinilai secara mandiri menggunakan rubrik yang ada. Dari Kak Fatoni, pertanyaan keempat, saya menggunakan rubrik dengan indikator 4 penilaian. Jika dinilai dengan rubrik tulisan saya mendapat poin 3, itu tandanya baik menurut saya pribadi. Oke, Kak Fatoni.
Pertanyaan nomor 5 dari Kak Irfan. Bagaimana seharusnya saya bisa meneliti dengan lebih baik lagi? Keterampilan apa lagi yang saya butuhkan untuk bisa merefleksi dengan lebih tajam dan mendalam ke diri saya? Menurut Kak Irfan, untuk menulis refleksi dengan lebih baik lagi, ada beberapa strategi dan keterampilan yang bisa saya kembangkan agar dari Kak Fatoni, seharusnya saya mulai refleksi menggunakan framework yang ada, tapi kadang-kadang melenceng dari framework. Oke, dari Kak Fatoni. Pertanyaan terakhir, apa yang bisa saya lakukan untuk memastikan bahwa saya menjadi guru PJOK yang reflektif? Siapa yang bisa membantu saya? Monggo.
Enggak, abang. Oke kakak-kakak, ini di laptop saya mikrofonnya agak ada terjadi kendala. Sambil kakak ngisi, mari kita berbagi refleksi. Pada sesi kita hari ini, memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi dan hubungannya dengan keberpihakan murid. Akan menulis refleksi menggunakan model refleksi yang berbeda. Oke, sebelum sesi terakhir, saya ingin mendengarkan salah satu dari kakak-kakak membacakan hasil refleksi yang kakak-kakak tulis di menu Jamboard tadi. Mungkin dari Kak Tommy, bisa berinteraksi Kak Tommy? Bisa, Kak. Monggo Kak Tommy mewakili teman-teman membacakan hasil refleksi yang Kak Tommy tulis tadi. Ini dari menulis refleksi dapat membawa banyak perbaikan ini, Pak ya? Kak. Jadi 6 pertanyaan ini Kak, monggo Kak. Secara garis umum aja Kak. Tadi Pak ya. Ntar Pak, cari Pak.
Di chat saya nulisnya, Kak. Jadi menulis refleksi dapat membawa banyak perbaikan, antara lain yang pertama itu pemahaman yang mendalam, membantu Anda merenungkan apa yang telah dipelajari sehingga memperkuat pemahaman. 2. Kesadaran diri, meningkatkan kemampuan untuk mengenali perasaan dan reaksi pribadi terhadap pengalaman belajar. Yang ketiga, keterampilan analisis, yaitu mengasah kemampuan untuk menganalisis dan mengevaluasi proses belajar, termasuk keberhasilan dan tantangan. Yang keempat, peningkatan keterampilan menulis, latihan menulis refleksi. Terus, menulis refleksi seringkali menimbulkan berbagai perasaan. Yang pertama, kepuasan, kesadaran, keterhubungan, dan ketegangan, serta inspirasi, yaitu mendapat motivasi baru untuk belajar dan berkembang. Saat menulis refleksi, Anda mungkin akan mengalami beberapa hal berikut. Yang pertama, pikiran yang mengalir. Ide dan perasaan dapat muncul dengan lebih bebas saat Anda merenungkan pengalaman. Yang kedua, kejujuran diri. Munculnya pemahaman yang lebih jujur tentang kekuatan dan kelemahan. Yang tiga, perasaan nostalgia. Mengingat momen-momen berharga atau tantangan yang telah dilalui. Keempat, klarifikasi pemikiran, yaitu proses menulis dapat membantu merapikan dan memperjelas pikiran yang sebelumnya kabur. 5. Rencana masa depan, munculnya ide atau tujuan baru untuk pengembangan diri ke depan. Refleksi seringkali menjadi pengalaman yang membuka wawasan dan memperdalam pemahaman. Selanjutnya, beberapa hal yang mungkin Anda rasakan menjadi lebih baik setelah menulis refleksi. Yang pertama, pemahaman yang lebih mendalam. Anda bisa lebih memahami materi dan pengalaman belajar. Kedua, kesadaran diri, meningkatnya kemampuan mengenali perasaan dan reaksi pribadi. Ketiga, kemampuan analisis, mampu menganalisis tantangan dan keberhasilan dengan lebih baik. Keempat, keterampilan menulis, meningkatkan kemampuan untuk mengungkapkan pikiran secara tertulis. Yang kelima, motivasi, mendorong semangat untuk terus belajar dan berkembang. Rencana yang jelas, membantu merumuskan langkah-langkah konkret untuk pengembangan diri ke depan. Setiap pengalaman efektif dapat memberikan wawasan yang baru yang berharga. Selanjutnya, beberapa tantangan yang mungkin dihadapi saat menulis refleksi. Yang pertama, kesulitan mengungkapkan perasaan. Mungkin sulit untuk menemukan kata-kata yang tepat untuk menggambarkan perasaan Anda. Yang kedua, kekhawatiran terhadap penilaian, rasa takut dievaluasi atau dihakimi bisa menghalangi kejujuran dalam tulisan. Yang ketiga, mengatur pikiran, kesulitan dalam merangkai pikiran dan pengalaman menjadi narasi yang koheren. Keempat, waktu. Kadang-kadang sulit menemukan waktu untuk merenung dan menulis dengan tenang. 5. Kurangnya kejelasan. Tidak selalu mudah untuk melihat apa yang telah dipelajari atau bagaimana menghubungkannya dengan pengalaman pribadi. Menghadapi tantangan ini adalah bagian dari proses belajar dan pertumbuhan. Selanjutnya, menggunakan rubrik penulisan refleksi bisa sangat membantu untuk meningkatkan kualitas tulisan. Beberapa cara untuk memanfaatkannya. Yang pertama, panduan struktur. Ikuti poin-poin dalam rubrik untuk memastikan Anda mencakup semua elemen penting seperti pengalaman, analisis, dan rencana tindak lanjut. Yang kedua, penilaian diri. Gunakan rubrik sebagai alat untuk mengevaluasi tulisan sendiri sebelum menyerahkannya, memastikan bahwa Anda memenuhi kriteria yang ditetapkan.
Ketiga, perbaikan berkelanjutan. Tinjau rubrik setelah menulis untuk melihat area mana yang perlu diperbaiki di tulisan berikutnya. Keempat, refleksi terhadap kriteria. Ini pikiran tentang bagaimana setiap elemen dalam rubrik relevan dengan pengalaman pribadi Anda dan bagaimana itu bisa meningkatkan refleksi di masa depan. Dengan cara ini, rubrik menjadi alat yang efektif untuk memandu dan memperbaiki proses penulisan refleksi. Selanjutnya, menulis tulisan refleksi secara mandiri menggunakan rubrik dapat membantu Anda mengidentifikasi kekuatan dan area untuk perbaikan. Berikut contoh menilai setiap elemen tulisan refleksi. Yang pertama, deskripsi pengalaman, yaitu ada kriteria dan penilaian. Kedua, perasaan dan reaksi, itu ada kriteria. Apakah kita bisa menyampaikan perasaan? Yang ketiga, analisis proses pembelajaran, itu ada kriteria, penilaian, ada dua, kriteria dan penilaian. Yang keempat, penerapan praktis, itu ada kriteria. Yang kelima, pencapaian dan target, ada kriteria dan penilaian. Keenam, rencana tindak lanjut. Selanjutnya, Cukup ya Kak Tommy. ya udah cukup Kak, banyak bener kok Kak. Oke, terima kasih Kak Tommy. Siap. Oke, secara garis besar refleksi ini adalah timbal balik kita dalam proses pembelajaran. Jadi refleksi ini perlu kita lakukan setelah atau sebelum proses pembelajaran. Terima kasih kakak-kakak sudah berbagi pengalaman dalam refleksi, penulisan refleksi. Jadi harapannya setelah ini kakak-kakak mampu memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi dan hubungannya dengan keberpihakan pada murid. Yang kedua, mengimplementasikan menulis refleksi menggunakan model refleksi yang berbeda. Jadi ini yang diharapkan pada sesi refleksi, kakak-kakak diharapkan mampu memahami konsep dan pentingnya refleksi dengan keberpihakan pada murid. Dan yang kedua, dapat menulis menggunakan model-model refleksi yang berbeda. Mungkin cukup itu pertemuan tatap maya yang kelima ini. Terima kasih waktunya kakak-kakak sudah meluangkan waktunya dan saya mohon maaf jika mengganggu waktu pembelajaran kakak-kakak di sekolah. Mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan pada tatap maya pagi hari ini. Sebelum saya tutup, kalau ada yang ingin ditanyakan. Cukup, Kak. Cukup. Kalau cukup, saya akhiri pertemuan tatap maya pagi hari ini. Saya akhiri, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jangan keluar dulu kakak-kakak, kita foto sesi dulu. Boleh dihidupkan kameranya kakak-kakak.